Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai homomorfisme dalam mata kuliah teori grup dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4, dari kelas 4B, yang beranggotakan ada yang pertama yaitu Melisa Kusuma Wardani dengan nomor NPM-nya yaitu 20106310500018. Lalu ada Sekar Pangesti dengan NPM 20106310500104 dan ada saya yaitu Siska Sustilawati dengan NPM 20106310500107. Baik, untuk materi yang pertama ini akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai homomorfisme. Homomorfisme di sini yaitu salah satu jenis fungsi yang mempunyai sifat mengawetkan operasi di dalam grupnya. Di sini ada definisi 1. Misalkan G dengan operasi bintang dan H dengan operasi bundaran merupakan dua buah grup. Nah, sebuah fungsi Pi memetakan dari G ke H disebut homomorfisme jika berlaku Px bintang Y sama dengan Px bundaran Py untuk semua X, Y di G. Sifat Px bintang Y sama dengan Px bundaran Py dinamakan mengawetkan operasi. Artinya, peta hasil operasi X bintang Y elemen G sama dengan hasil operasi peta-petanya di H, yaitu Px bundaran Py. Untuk mendalami hal ini, perhatikan kembali contoh-contoh berikut. Untuk contoh yang pertama, di sini misalkan G adalah sebarang grup dan G elemen G serta grup bilangan bulat Z dengan operasi penjumlahan didefinisikan suatu fungsi Pi memetakan dari Z ke G. Dengan Pn sama dengan G pangkat N. Setiap N elemen Z, fungsi Pi ini merupakan homomorfisme karena setiap Mn di Z berlaku Pm ditambah N sama dengan G pangkat M ditambah N sama dengan G pangkat M dikali G pangkat N sama dengan Pm Pn. Untuk contoh yang kedua, misal G adalah himpunan matriks 2 kali 2 dengan determinan tidak 0 dan R bintang himpunan bilangan real tidak 0. Didefinisikan sebuah fungsi alfa memetakan dari G ke R bintang dengan alfa A sama dengan mutlak A untuk setiap A elemen G. Nah, sifat determinan menunjukkan bahwa mutlak AB sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Hal ini berarti fungsi alfa ini merupakan homomorfisme. Untuk contoh yang ketiga, perhatikan grup pada Z4 dengan operasi penjumlahan dan grup konduktor I dengan operasi perkalian titik dengan konduktor I sama dengan 1, negatif 1, I, dan negatif I. Serta untuk I kuadrat sama dengan negatif 1. Didefinisikan fungsi beta memetakan dari Z4 ke konduktor I dengan beta N sama dengan I pangkat N untuk setiap N elemen Z4. Nah, dengan memperhatikan sifat beta M ditambah N sama dengan I M pangkat M ditambah N sama dengan I pangkat M dikali I pangkat N sama dengan beta M dikali beta N. Maka beta merupakan homomorfisme. Nah, jika dikaji lebih dalam, contoh 3 ini lebih spesifik dibandingkan contoh yang pertama maupun contoh yang kedua. Hal ini dikarenakan contoh yang ketiga mempunyai sifat satu-satu dan pada. Homomorfisme yang semacam ini dinamakan isomorfisme, seperti diungkapkan dalam definisi selanjutnya. Di sini ada definisi 2. Misal, G dengan operasi bintang dan H dengan operasi bundaran adalah dua buah grup. Nah, sebuah fungsi Pi yang memetakan dari G ke H disebut isomorfisme jika dan hanya jika Pi merupakan homomorfisme dan bersifat satu-satu dan pada. Grup G dan H disebut isomorfik, dinotasikan dengan G isomorfik H.
Nah, selain contoh 3 di atas, perhatikan contoh-contoh berikut yang merupakan isomorfisme. Di sini ada contoh 4. Perhatikan grup Z dengan operasi penjumlahan dan fungsi tau yang memetakan dari Z ke Z dengan tau N sama dengan 2N. Selidiki apakah fungsi tau merupakan isomorfisme atau bukan. Nah, ambil Mn di Z. Menurut definisi tau M ditambah N sama dengan 2M ditambah N sama dengan 2M ditambah 2N sama dengan tau M ditambah tau N. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa tau ini merupakan homomorfisme. Nah, selanjutnya dapat disimpulkan juga bahwa tau ini merupakan fungsi satu-satu, karena tau M sama dengan tau N berakibat M sama dengan N. Pada sisi lain, jika diambil 3 elemen Z, tidak N elemen Z, sehingga 2N sama dengan 3. Hal ini mengatakan bahwa tau bukan fungsi pada. Dari ketiga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tau bukan suatu isomorfisme. Baik, untuk contoh selanjutnya akan disampaikan oleh Melisa. Pada Melisa, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, contoh 5. Perhatikan dua buah grup R terhadap penjumlahan dan R plus terhadap perkalian. Selanjutnya, didefinisikan fungsi Pi sama dengan R ke R plus dengan Pi X sama dengan 2 pangkat X. Untuk menunjukkan fungsi pada contoh 3, suatu isomorfisme harus ditunjukkan 3 hal, yaitu yang pertama homomorfisme, yang kedua bersifat satu-satu, dan yang ketiga itu bersifat pada. Ambil X, Y di R. Dari definisi fungsi diperoleh hubungan Pi X tambah Y sama dengan 2 pangkat X tambah Y sama dengan 2 pangkat X dikali 2 pangkat Y sama dengan Pi X kali Pi Y. Hal ini menunjukkan bahwa Pi merupakan homomorfisme. Selanjutnya dimisalkan bahwa Pi X sama dengan Pi Y, maka 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat Y yang berakibat X sama dengan Y. Hasil ini berarti Pi merupakan fungsi satu-satu. Tinggal membuktikan Pi fungsi pada. Ambil Y elemen R plus dan pilih X sama dengan log 2Y. Dengan demikian, Pi Y sama dengan 2 pangkat X sama dengan Y. Dan ini berarti Pi merupakan fungsi pada. Dari ketiga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi Pi merupakan isomorfisme. Selanjutnya ada definisi 3. Misal Pi dari G ke H suatu homomorfisme. Kernel dari Pi dinotasikan dengan ker Pi adalah himpunan. Ker Pi sama dengan X elemen G dengan Pi X sama dengan IH. Dengan IH merupakan identitas H. Contoh 6. Perhatikan kembali contoh 1 sampai 5. Diperoleh kernel masing-masing fungsi adalah ker Pi sama dengan N elemen Z dengan G pangkat N sama dengan identitas G. Ker alpha sama dengan A elemen G dengan A mutlak, A nilai mutlak sama dengan 1. Nilai mutlak A sama dengan 1. Ker beta sama dengan nilai mutlak 0. Dan ker tau sama dengan 0. Ker pi sama dengan 0. Selanjutnya ada sifat-sifat homomorfisme. Pada pokok pembahasan ini akan dikaji tentang sifat-sifat berkenaan dengan homomorfisme atau isomorfisme. Untuk pembahasan selanjutnya, penulisan operasi pada masing-masing grup sudah dianggap tahu dan tidak dituliskan lagi. Teorema 1, misalkan G, H, yaitu dua buah grup dan dan Pi sama dengan G ke H sebuah homomorfisme. Hal berikut ini benar. Nah, yang pertama, jika identitas G dan identitas H masing-masing identitas di G dan H, maka
Pi identitas G sama dengan identitas H. Yang kedua itu untuk sembarang G elemen grup G, maka Pi G-1 sama dengan Pi G-1. Yang kedua ada jika A subgrup dari G, maka Pi A merupakan subgrup dari H juga. Yang keempat, jika B subgrup dari H, maka Pi-1 B merupakan subgrup dari G. Yang terakhir, yang kelima ada kernel dari Pi merupakan subgrup dari G. Yang keenam ada sembarang X elemen ker Pi dan G elemen G, maka GX G-1 elemen ker Pi. Pembuktian akan diberikan untuk bagian A dan B saja, dan yang lainnya ditinggalkan sebagai latihan. Yang A itu ingat kembali sifat identitas, yaitu identitas G sama dengan identitas G dikali identitas G. Karena Pi homomorfisme, maka PIG sama dengan PIG kali PIG. Hal ini hanya bisa terjadi untuk PIG sama dengan IH atau identitas H. Yang kedua itu yang B, telah diketahui bahwa IG sama dengan G dikali G-1. Karena Pi homomorfisme, maka PIG sama dengan PG kali PG-1. Dari bagian A didapat identitas H sama dengan PG dikali PG-1. Dari persamaan terakhir ini diperoleh PG-1 sama dengan PG-1. Selanjutnya ada teorema 2. Misal G, H, dua buah grup dan Pi dari G ke H terhadap H, suatu isomorfisme. Pernyataan berikut bernilai benar jika A itu Pi-1 sama dengan H terhadap G merupakan sebuah isomorfisme. Kedua, yang B, nilai mutlak G sama dengan nilai mutlak H. Yang C, jika G grup abelian, maka H juga grup abelian. Yang D, jika G grup siklis, maka H juga grup siklis. Yang E, jika G memiliki subgrup berorder N, maka H juga memiliki subgrup yang berorder N juga. Intinya pernyataan A dan B bernilai benar sebagai konsekuensi logis dari Pi isomorfisme atau homomorfisme yang satu-satu dan pada. Untuk membuktikan bagian C, ambil H1 dan H2 di grup H. Karena Pi bersifat onto, maka ada G1 di G2 di G. Sehingga Pi G1 sama dengan H1 dan Pi G2 sama dengan H2. Dari hubungan ini, H1, H2 sama dengan Pi G1 dikali Pi G2 sama dengan Pi G1 dikali G2 sama dengan Pi G2 dikali G1 sama dengan Pi G2 kali Pi G1 sama dengan H2 H1. Untuk membuktikan bagian D, perlu diingat kembali bahwa G sama dengan G suatu G elemen G. Selanjutnya, tunjukkan bahwa H sama dengan Pi G. Selanjutnya dimanfaatkan sifat isomorfismenya. Bagian E dilakukan dengan cara yang hampir sama dengan D. Pembuktian yang lengkap ditinggalkan sebagai latihan. Salah satu ciri grup siklis adalah adanya unsur pembangkit. Berikut ini berikan beberapa sifat berkenaan dengan grup siklis. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Melissa yang sudah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Sekar. Kepada Sekar, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator.
Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya mengenai teorema 3, di mana grup siklis berorder K hingga isomorfik dengan Z. Buktinya yaitu misal G sama dengan konektor G dengan G elemen G, di mana ide dasar dari pembuktian ini adalah dibentuknya fungsi Pi yang memetakan Z ke G, dengan Pn sama dengan G pangkat N. Nah, kemudian selanjutnya harus ditunjukkan bahwa Pi ini merupakan isomorfisme. Untuk grup yang unsurnya berhingga, isomorfismenya ini disampaikan dalam teorema berikut ini. Di sini ada teorema 4, jika G grup siklis berorder N, maka G isomorfik dengan Zn. Buktinya yaitu dengan membentuk fungsi dengan domain Zn dan kodomain G. Selanjutnya, tunjukkan fungsi yang dibentuk tersebut merupakan isomorfisme. Nah, lebih spesifiknya, jika grup berhingga dengan ordernya merupakan bilangan prima, dinyatakan dalam teorema akibat berikut ini. Di sini ada teorema akibat 1, yaitu jika G grup berorder P dengan P merupakan bilangan prima, maka G isomorfik dengan ZP. Untuk membuktikannya, yaitu gunakan sifat sebarang unsur G elemen G yang bukan identitas merupakan pembangkit dari G. Nah, selanjutnya gunakan teorema 4. Kemudian di sini ada teorema 5, di mana isomorfisme grup merupakan relasi ekivalen pada kelas semua grup. Perlu diingat bahwa suatu relasi dikatakan relasi ekivalen jika bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Dengan menunjukkan ketiga sifat tersebut pada isomorfisme grup, berarti telah terbukti bahwa teorema 5 tersebut merupakan isomorfisme grup merupakan relasi ekivalen pada kelas semua grupnya. Di sini ada contoh soal. Yang pertama itu misalkan G suatu grup abelian untuk suatu bilangan bulat N lebih dari 1. Pemetaannya yaitu F dari G ke G didefinisikan oleh FA sama dengan A pangkat N, di mana setiap A elemen G dan buktikan bahwa F ini merupakan suatu homomorfisme. Nah, di sini kan misalkan G suatu grup abelian untuk suatu bilangan bulat N lebih dari 1 dengan pemetaan F dari G ke G definisikan oleh FA sama dengan A pangkat N, di mana setiap A elemen G, maka jika A, B elemen G, maka FA sama dengan A pangkat N. Kemudian FB sama dengan B pangkat N dan AB elemen G. Sehingga FAB sama dengan AB pangkat N sama dengan A pangkat N, B pangkat N sama dengan FA dikali FB. Jadi F ini merupakan suatu homomorfisme. Selanjutnya di sini ada contoh soal 2. Tunjukkan bahwa CGX sama dengan GX G pangkat min 1 merupakan homomorfisme grup CG yang memetakan G ke G. Nah, di sini akan ditunjukkan bahwa CGX sama dengan GX dikali G pangkat min 1 yang merupakan homomorfisme grup dengan CG yang memetakan G ke G. Nah, di sini bisa dilihat tadi itu kan memetakan dari G ke G, di mana G yang pertama ini itu himpunan itu ada XY dan XY. Kemudian untuk G yang pemetaan kedua ini ada GX, G pangkat min 1, GY, G pangkat min 1. Dan ada GX, Y, G pangkat min 1. Kemudian dipetakan dari G ke G sehingga CG homomorfisme grup ini dapat dituliskan menjadi CG XY sama dengan CGX dikali CGY. Selanjutnya diberikan sebarang X, Y elemen G akan ditunjukkan CG merupakan homomorfisme grup yaitu CG XY sama dengan CGX CGY. Di mana CGXY ini sama dengan GXY dikali G pangkat min 1 sama dengan GX EY dikali G pangkat min 1. Kemudian sama dengan GX dikali G pangkat min 1G dikali YG pangkat min 1. Kemudian GX dikali G pangkat min 1 dikali GY dikali G pangkat min 1.
sehingga hasil akhirnya yaitu CGX dikali CGY. Di sini terbukti bahwa CG ini merupakan homomorfisme grup dari G ke G. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sekar yang sudah menyampaikan materinya. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.